Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrianto Sarban, NPM 19173, dengan mata kuliah Hukum Tata Negara dan dosen pengampu Dr. Sanijar Febriharyati R. SHMH, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kunaiki Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. 1. Pembentukan BPUPKI. Berkaitan dengan janjinya yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajimanudiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Yang kedua yaitu pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal PPKI, dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta serta penasihat diangkat yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri dari 21 orang, kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya ada sekitar 27 orang. Tugas pertama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan penggantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajimanudiningrat dipanggil ke Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut yaitu pelaksanaan kemerdekaan yang dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan India Belanda. Setelah itu ada peristiwa Rengas Dengklok yang diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu telah diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Sultan Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta, dan saat itu baru datang dari Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Sultan Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI karena itu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno karena berpendapat bahwa proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur pengumuman Jepang, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Mereka berlandaskan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militer di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
Perumusan teks proklamasi. Pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul sekitar 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno-Hatta bersama rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada jam 11 malam, lalu menuju rumah kediaman Laksana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang karena Laksana Maeda adalah kepala kantor penghubung antar angkatan laut di daerah kekuasaan angkatan darat. Di kediaman Laksana Muda Maeda ini, rumusan teks proklamasi disusun. Dan pada pukul 4, Soekarno-Hatta membacakan hasil rumusan tersebut dan akhirnya seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Lalu proklamasi menuju pembacaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setiap pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Penggagasan Timur nomor 56, halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa. Menjelang pembacaan teks proklamasi, Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Ferdinand untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan dari tentara Jepang. Tepat pukul 10, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai setelah pidato pembacaan proklamasi selesai. Kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif, Ferdinand, dan Suhud. Rakyat yang hadir serempak nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo, dan Dr. Muwardi. Lalu sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan itu adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam merebutkan kemerdekaan dari tangan penjajahan adalah dengan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan sebagian besar rakyat Indonesia dapat dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu. Namun demikian, ada yang menanggapi kemerdekaan itu adalah bebas dari segala-segalanya, sehingga mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini terbelenggu. Lalu terbentuknya NKRI. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi, segera dibentuknya kelengkapan pemerintah dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. Dan PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut, yaitu pengesahan UUD, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden wakil presiden, pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kementerian, pembentukan KNIP, pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan. Lalu pada masa demokrasi parlementer, kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik. Pada masa permasalahan ekonomi, gejolak politik menyebabkan gangguan keamanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak lancar menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Dan pada tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi, sebab menurut Kementerian Pendidikan pada saat itu bangsa Indonesia sangat tertinggal dan dalam pengetahuan teknik yang dibutuhkan oleh dunia modern. Lalu pada masa demokrasi terpimpin, Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah tercapai kestabilan secara nasional. Persaingan partai-partai politik menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Selain itu, Dewan Konstituante
hasil pemilu 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya dan menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia, dan Dewan Konstituan itu tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Dan pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut: menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi setiap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat di Indonesia terhitung mulai dari tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya bagi undang-undang sementara. Ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri dari atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Ya, dilanjut oleh peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Peristiwa G30S PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira TNI Angkatan Darat, memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Setelah melakukan pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai dua sarana komunikasi terpenting, yaitu Radio Republik Indonesia dan di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pemimpin G30S PKI yaitu Jenderal Letnan Kolonel Untung mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang gerakan yang telah dilakukannya. Dalam pengumuman tersebut bahwa gerakan G30S merupakan gerakan internal dari Angkatan Darat untuk menertibkan anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Selain itu, diumumkannya juga tentang pembentukan Dewan Revolusi Pendemisioneran, Kabinet Dwikora, dan pemberlakuan pangkat Letnan Kolonel sebagai pangkat tertinggi di TNI. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, organisasi G30S pun segera diberlakukan. Lanjut pada masa Orde Baru, pasca penumpasan G30S, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut penyelesaian seadil-adilnya terhadap pelaku G30S PKI dan perbaikan ekonomi. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat, yaitu Tritura, yang isinya adalah 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan Kabinet Dwikora dan unsur-unsur Gerakan 30 September, 3. Turunkan harga. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilisasi politik dan menciptakan suasana bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program perbaikan kesejahteraan rakyat ini dilaksanakan pada masa Orde Baru, yaitu diantara lain yang transmigrasi. Itu suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang penduduk daerah lain dalam wilayah NKRI. Lalu dilanjut pada masa reformasi. Ini gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Munculnya
Keinginan untuk melakukan perubahan itu disebabkan oleh dampak negatif dan dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat, namun kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata. Hari ini tampak dengan adanya kemiskinan di jumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Dampak negatif inilah yang kemudian mendorong munculnya keinginan rakyat untuk melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi pada masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik, mengakibatkan terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung adanya reformasi komunikasi. Media massa seperti surat kabar, majalah ini menyalurkan aspirasi dengan gagasan secara bebas, dan dicabutnya ketetapan untuk meminta surat izin terbit bagi media cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir diberadal melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Dan pendidikan pada masa reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat revolusioner dan berlanjut sampai sekarang. Mungkin hanya itu materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau materi yang kurang lengkap serta materi yang sedikit ngawur. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.